Halo guys, ketemu lagi nih dengan gua Darwin dalam channel pribadi gua Opini Darwin. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Dan dalam video kali ini, gua akan membahas mengenai hidup di Kanada itu super sibuk. Nah, maksudnya apa nih? Gua pengen share hal ini karena banyak di antara kita tuh yang kan cita-citanya tuh pengen ke Kanada, salah satunya itu karena pengen hidup lebih balance, pengen lebih relax, ya pengen lebih bisa menikmatin hidup. Nah mungkin banyak di antara kalian yang mempunyai mimpi seperti itu karena melihat vlogger-vlogger, youtuber ataupun teman-teman yang tinggal di luar negeri dan kalian lihat dari sosial medianya saja. Apakah hidup akan lebih santai kalau tinggal di luar negeri? Nah, gue akan fokus dari di luar negerinya dulu ya. Nah, tapi sebelum itu disclaimer ya guys ya, gue tuh hanya salah satu dari ribuan imigran Indonesia yang ada di Kanada. Dan gue juga hanya memberikan opini gue secara pribadi. Gue tidak memberikan legal advice. Gue bukan agen imigrasi ataupun agen edukasi. Oke? Oke, bicara mengenai kalau kalian bilang, kayaknya hidup di luar negeri itu lebih santai, lebih balance. Itu tergantung dari luar negeri yang kalian akan tuju terlebih dahulu. Nah, misalkan kalau kalian pindahnya ke luar negerinya ke Amerika, dan Amerikanya kalian pindah ke New York, ya tentu saja pace of life-nya mungkin akan mirip dengan kalau kalian hidup di Jakarta, di mana kalian kerja dari pagi sampai malam ya. Berangkat harus pagi banget kan, harus dari subuh, kalau nggak macet. Dan juga pulang kalau bisa, udahlah malam aja jam 7 atau jam 8 karena udah macetnya tuh udah longgar gitu ya kan. Nah, kalau kalian tinggalnya di New York, ya pace of life-nya juga cepet. Orang-orang di New York jalannya juga gesit-gesit, cepet-cepet, kerjanya juga gila-gilaan. Bahkan kalau yang kerja accounting ataupun IT juga kerjanya lembur-lemburan juga guys. Nah jadinya nanti kalian malah bisa kecewa tuh kalau melihat bahwa ternyata kehidupan di New York ini pace-nya sama dengan di Jakarta ya. Nah kalau kalian pindahnya ke New Zealand lalu tinggalnya di kota kecil seperti Hamilton atau di Invercargill. Nah tentu saja itu kan kota yang ekonominya growth-nya tuh nggak seperti New York. Jadinya pasti pace-nya itu slow. Nah, di situ kalian akan hidup lebih balance. Tapi tentu saja pasti ada plus minusnya. Contohnya kalau kalian tinggal di New York dan kalian kerja sebagai IT, pasti potensinya itu kan besar. Tapi kalau kalian bekerja sebagai IT, kerjanya di kota kecil, ya chance-nya itu nggak banyak. Walaupun saat ini bisa saja sih ya, kalian bisa kerja work from home. Misalkan office-nya di Auckland, di New Zealand, tapi tinggalnya di Invercargill. Who knows, itu mungkin saja bisa terjadi ya. Nah, bagaimana dengan kondisi gua pribadi? Nah, gua dulu tinggal di Jakarta, gua kerja sebagai accounting, dan gua itu kalau berangkat pagi-pagi ya. Kenapa? Karena kalau enggak macet, seperti kalian ketahui di daerah Sudirman situ ada 3 in 1. Jadi menghindari 3 in 1, menghindari macet, jadi berangkatnya harus masih gelap. Dan pulangnya juga lebih baik jam 6 atau jam 7 karena sudah mulai longgar. Nah jadinya kadang-kadang rasanya jenuh banget ya, capek banget gitu. Tiap hari nyetir itu macet gitu, butek gitu ya. Pengen deh merasakan kehidupan yang lebih berbeda gitu. Nah, setelah pindah ke Toronto, tepatnya gue tinggalnya di kota Mississauga ya. Itu di Greater Toronto area, sekitar 25 km dari Toronto di sebelah barat. Jadi kalau kayak di Jakartanya, gue tinggal di Serpong. Nah, gue tahu bahwa teman-teman gue yang tinggal di Serpong, itu yang kalau kerjanya di Sudirman itu struggling. Tiap hari juga berangkat subuh, jam 5 subuh ya. Di sini, gue tinggal di Mississauga, gue berangkat ke daerah Vaughan. Vaughan itu di utaranya dari Toronto. Jaraknya itu sekitar 40 kilo sekali jalan. Ya gue bisa mencapai sekitar 1 jam lah. Walaupun ada macet-macet yang rayap-rayapnya ya. Tapi itu masih lumayan karena kan jauh 40 km. Tapi gue bisa tempuh dalam waktu 1 jam. Nah dulu di Indonesia kan kayaknya berat tuh ya. Mau ke Sudirman dari Kelapa Gading aja yang jaraknya cuma berapa? Di bawah 20 kilo. Bisa berjam-jam tuh. Kalau jam setengah 8 atau jam 8 pagi. Kesiangan berangkatnya ya. Di sini menurut gua kalau kalian tinggalnya di Toronto itu nggak tahu ya, ini pengalaman gue pribadi. Gue merasa hidup itu sama sibuknya akhirnya dengan di Jakarta. Nah contohnya gue berangkat tiap hari pagi ya.
gue tuh anterin anak gue dulu sekalian ya. Jadinya gue berangkat jam 7:30, gue drop anak gue di sekolah, terus langsung gue cabut berangkat kerja ya. Itu tiap hari, pagi-pagi pasti gue antar anak gue. Lalu yang kedua, anak gue itu ada beberapa macam kegiatan di luar sekolah. Nah jadinya dari hari Senin sampai dengan hari Kamis, gue tuh pulang pasti malam guys. Nah hari Senin, anak gue itu kan ngeles kumon. Dari ketika dia datang ke sini tuh dia ngeles matematik tambahan ya, ngeles kumon. Nah dia saat ini karena sudah high school, dia sudah bisa bekerja juga di kumon itu sebagai bagian tukang periksa ya. Nah jadinya kalau hari Senin, gua itu di kantor sengaja sampai jam 6 sampai jam 7 malam supaya gue bisa jemput anak gua jam 8 malam. Nah, anak gua tuh mulai ngeles dari jam 4 sampai jam 5 di Kumon, lalu jam 5 sampai dengan jam 8 dia kerja. Nah, jadinya gua tanggung dong kalau gua pulang lagi. Ya udah, gua sekalian aja gua kerja dulu di kantor sampai dengan jam setengah 7, jam 7 terus gua pulang. Nah, sampai ke arah pulang itu gue jemput anak gue sekalian. Hari Selasa anak gue itu hobi badminton juga. Nah sore itu sekitar jam 5-an gue jalan dari kantor sampai rumah jam 6-an. Terus siap-siap anak gue setengah 7 langsung berangkat les badminton sampai dengan jam 8 malam. Jadinya hari Selasa udah pulang jam 8 lagi ya. Lalu hari Rabu anak gue les gitar. Anak gue les gitarnya dari jam 7 sampai jam setengah 8. Jadi sama, begitu pulang gak lama persiapan lagi anterin anak gue les gitar. Lalu hari Kamis dia kerja lagi di Kumon. Jadi gue dari kantor gue nunggu sampai jam 6, setengah 7-an gue baru jalan sampai rumah sekalian jemput anak gue dari Kumon. Ya jam 8 lagi sampai rumah. Sampai rumah jam 8 malam bantu-bantu istri. Istri gue lagi siapin makanan buat besok ya, packing-packing makanan segala. Nah kita ngebantuin juga. Dan yang kedua, begitu sampai rumah, kalau rumah lagi sedikit berantakan-berantakan, kita juga harus bantu bersih-bersih juga. Nah, itu sesuatu yang mungkin kalau di Indonesia, begitu sampai rumah udah bersih, udah kinclong gitu ya. Jadi udah tinggal duduk, relax. Nah, di sini nggak ada guys, karena di sini nggak ada pembantu ya. Jadi kalian mesti ingat hal itu. Gua juga selain harus kerja dan ngurusin anak gua, ya gue bagi tugas lah dengan istri gue ya. Istri gue yang urus untuk segala dapur dan juga untuk siapin makanan buat besok. Karena gue bekal sama anak gue ya. Nah yang kedua, gue juga saat ini kan masih kuliah CPA guys ya. Kuliah gue ini memang jadinya lama banget. Karena gue ngambilnya itu nggak rush. Gue ambilnya hanya 1 mata kuliah per 1 semester. Ya gue nggak ngoyok lah gitu ya. Karena gue kan juga harus membagi waktu dengan anak gue, dengan istri gue. Dan juga gue harus kuliah dan kerja ya. Jadinya gue gak mau nanti gue burn out gitu ya. Kedodoran. Untung tinggal 3 mata kuliah lagi sebelum ujian akhir untuk mendapatkan sertifikasi CPA. Per Desember 2022 ini ya. Nah mudah-mudahan nanti gue lulus ya tahun 2023. Bantu doain ya guys ya. Nah belum lagi dengan gue harus memikirkan konten. Memikirkan apa yang gue harus tampilkan di YouTube setiap minggunya ya. Ini pun sebenarnya menyita waktu juga. Jadi mohon maaf, makanya gue tuh nggak bisa bikin video yang bagus-bagus, yang canggih-canggih banget. Karena memang hidup gue juga sibuk banget ya. Gue merasa kadang-kadang, aduh, berat juga gitu ya. Ternyata sama aja dengan di Jakarta. Anyway, mungkin ada beberapa hal yang menurut gue worth it lah. Walaupun gue hidupnya sibuk di Toronto, tapi ada beberapa hal yang gue bisa syukuri lah. Gue bisa tinggal di Toronto. Dan untuk hal ini gue mungkin harus share di video lainnya ya. Karena nanti akan panjang videonya ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu sih guys ya. Jadi kalau kalian yang ingin pindah ke luar negeri atau ingin pindah ke Kanadanya karena merasa jenuh, merasa hidup dalam rat race ya. Merasa hidup dalam rutinitas. Ingat guys, kalau kalian pindah ke Toronto dan kalian juga bekerja kantoran seperti gua ataupun kerja yang nggak kantoran juga tapi rutin dari Monday to Friday atau seminggu 5 hari kerja, ya mungkin kalian juga akan merasa seperti di Jakarta juga nantinya ya. Nah ingat kembali lagi, set ekspektasi yang benar ya. Mungkin itu aja sih share dari gua hari ini. Semoga videonya itu bisa membantu memberikan overview yang lebih baik ya mengenai kehidupan di Toronto ini.
Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Oke? Bye.